sampai kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, remaja asal Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat bernama Gaguh ini merasakan hidupnya selalu dirongrong makhluk gaib. Seperti sekarang ini, jin berhasil menerobos tubuhnya. Gaguh berubah agresif ketika lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Zunaidi saat berlangsungnya Ruqyah Massal di Masjid Islamic Center Mataram terus ia dengarkan. Gaguh semakin tak kuasa dan bibirnya terus mengeluarkan kata-kata. Dia ingin masuk terlebih dahulu untuk mengingatkannya. Siapa? Keluar makanya kamu. Mengikuti anak ini sejak kecil. Saya tidak akan pernah masuk jika dia tidak mengganggu keturunan kerajaan Selokarang. Ketika dia memegang senjata itu, anak saya ini tiba-tiba berubah dalam arti kok bergetar tangannya, sedangkan itu hanya besi biasa gitu atau pusaka biasa yang. Selang tak berapa lama, Ustadz Zunaidi menghampirinya. Jin dalam raganya kembali bereaksi. Dia terus berjalan merangkak, sesekali berteriak mengungkapkan kemarahannya. Rupanya Gaguh juga selalu membawa jimat, yakni gelang kain yang selalu dia pakai di tangannya. Mengetahui hal itu, Ustadz Zunaidi kemudian mengambilnya. Dan ini membuat jin yang berdiam dalam jiwa Gaguh tidak terima. Jin yang mengaku menjaga dan melindungi Gaguh ini membuatnya menjadi semakin tidak terkontrol. Secara halus, Ustadz mendakwahi jin yang mengaku selalu melindungi dan menjaga Gaguh. Kini Gaguh disadarkan. Pemirsa Ruqyah, tak cukup saat di Ruqyah Massal, Ustadz Zunaidi kemudian kembali meruqyah Gaguh di rumahnya. Kali ini keluarganya diikut sertakan. Luka dalam jiwa kita, maafkan kesalahan mereka semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pemuda berusia 19 tahun ini pun langsung bereaksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak hanya pria bernama lengkap Gaguh Pratama Gading saja yang telah dikuasai energi makhluk gaib. Baik Atmawati, sang nenek pun turut merasakan reaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jin yang berada di dalam tubuh Baik semakin menunjukkan eksistensinya. Saya memang pernah sakit gitu. Nah, sakitnya saya itu namanya saya ya medis, ya saya berobat ke dokter. Tapi dia datang si Gaguh. Dia bilang, "Nih, coba Nini cari syarat diruqyah atau gimana," katanya, karena mimpinya Gaguh itu lain dari yang lain deh gitu kan. "Loh, kamu mimpimu kayak apa?" tak gitu. Saya mimpi Nini itu lagi sakit. Dicari sama balok, kata balok itu moyang ya, moyangnya bapak saya artinya ya. Di sini Nini sakit, tapi di luar orang pesta-pesta gitu. Akhirnya saya cobalah berobat. Dengarkan, tempat tinggal kamu bukan dalam badan manusia. Beriman kepada Allah. Kamu keluar, dengarkan. Keluar kamu dari Dengarkan saya. urusan jin itu nanti urusannya sama Allah. Urusan kamu Kamu keluar beristighfar kepada Allah. Baik. Ikuti nafas ibu nih. Ibu lihat saya. Ibu lihat nggak ada saya. kaitannya sama diri kamu. Ikhlaskan. Semua yang selama ini terjadi ikhlaskan gitu. Ibu istighfar, ikuti saya. Orang yang sudah meninggal itu manusia. Untuk terus menjaga kesadarannya, Baik tak putus untuk terus beristighfar. Baik, ibu tangannya. Kafara Sulaiman walakin Sementara itu, di bawah pengaruh makhluk gaib, Gaguh semakin tak terkontrol. yu'allimuna an-nasa syihra wa ma Gerak tubuhnya kini menyerupai binatang. alal malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Suara-suara asing mulai keluar dari mulutnya. Wa ma hum biddharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa labisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu min. Ustadz Zunaidi kemudian menekan beberapa titik yang menjadi tempat bersembunyinya jin. Billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladina amanu. Dan benar saja, Gaguh pun merasa kesakitan. Walladina kafaru awliya'uhum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Dengan sigap, Ustadz Zunaidi kemudian menepuk-nepuk tubuhnya perlahan-lahan sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, jin tetap enggan untuk keluar dari raga Gaguh. Kamu siapa minta disempurnakan? Hah? Sugul. Saya perintahkan kamu taubat kepada Allah, ya. Yang kamu lakukan sungguh hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Ya, keluarganya. Masih berada di bawah pengaruh makhluk gaib, kini Gaguh berusaha mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh Baik. Justru jin nasab dari Gaguh itu dari jalur neneknya. Karena orang tua dari nenek itulah yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bahkan mendapatkan informasi dari bangsa jin atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Saya ada di depan Pak Ustadz. Saya ada di depan Pak Ustadz. Di depan Pak Ustadz saya ini. Saya ada di depan Pak Ustadz. Ini saya tahu apa yang Pak Ustadz lakukan. Saya ini di depan Pak Ustadz. Ibu,
ganggu kesenangan saya. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Apa ganggu? yang kamu lakukan? Saya senang tinggal di sana. Saya senang. Saya sakit hati lihat dia Pak Ustadz. Kenapa ganggu saya? Saya sakit hati Pak Ustadz. Jangan paksa saya Pak Ustadz. Jangan paksa saya Pak Ustadz. Paksa apa? Jangan paksa saya keluar Pak Ustadz. Keluar, Raya, keluar. Apa yang kamu lakukan itu sungguh dosa yang besar. Gago, coba kamu baca istighfar. Ustadz Zunaidi berusaha untuk menyadarkan anak pertama dari 4 bersaudara ini, yakni dengan memintanya untuk terus beristighfar. Dan setelah mengucapkan istighfar, Gaguh menjadi terkapar. Bangun coba. Gaguh. Ini salah satu benda Kamu sakit, kamu keluar. yang menjadi wasilah pewarisan jin ya dari para leluhurnya. Karena menurut ibu Ya, dengar, lihat sini. ini usianya udah ratusan tahun, udah entah berapa tahun, entah berapa generasi diturun temurunkan. Jadi beliau sudah mengikhlaskan benda ini untuk dimusnahkan. Insya Allah kita akan musnahkan. Semoga ini menjadi perantara ya lepasnya seluruh gangguan jin yang berasal dari leluhur. Alasan kamu. Bismillah. Ayo kita bakar yuk. Tak membuang waktu lama, Ustadz Zunaidi kemudian memusnahkan energi negatif dari benda ini dengan cara dibakar. Ada senjatanya dulu, Nini ya dikasih sama moyang katanya. Oh iya, begitu dia pegang senjata itu langsung tangannya gemeteran, gemeter terus muntah. Saat Ustadz Zunaidi membakarnya, Gaguh terus saja menatap benda keramat tersebut tanpa berkedip. Dia sedih dan kemudian menangis. Kuatkan keyakinan kamu bahwa syaitan terlemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaguh semakin larut dalam kesedihan. Ana jabalillah ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tiba-tiba saja dia mengarah ke suatu tempat. Sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu kepada kami. Pernah nanam sesuatu di sini, Pak? Merasa sudah cukup mengungkapkan perasaannya, ia pun semakin tenang. Kamu sudah ikhlas bertobat kepada Allah, meninggalkan keluarga ini? Oke, ya nanti kamu belajar Islam yang benar. Kamu Islam kan? Kamu belajar Islam yang benar kepada ulama bangsa jin, ya. Dan jangan pernah lagi bekerja sama dengan manusia, karena Allah melarang itu. Oke? Oke, keluar sekarang semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pemirsa Rukyah, melihat reaksi Gaguh yang aktif saat dirukyah, kami kemudian membawa Gaguh dan Baik ke tempat yang lapang. Aku berikrar dengan asma Allah bahwa aku berlepas diri. Ikrar ini bukan bentuk dari mantra. Ikrar pemutus ini bisa dibuat oleh siapa saja dan dapat disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Tidak ada ritual-ritual tertentu untuk melakukan ikrar pemutus ini. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jin akan hengkang. Gaguh kembali tak sadarkan diri. Dan tak lama diikuti Baik yang turut mengalami mual. Jin yang berada dalam tubuh mereka mulai tak tenang.
makhluk gaib terus berusaha mengendalikan diri nenek dan cucunya ini. Keluar dari jasad saudaraku, keluar dari keluarga ini untuk selama-lamanya, jangan pernah kembali lagi, ya. Tidak mau hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Ustadz Zunaidi terus menasihatinya, namun justru membuatnya semakin tidak terima. Serangan yang dilakukan jin tersebut tak menggetarkan nyali Ustadz Zunaidi. Lantunan ayat-ayat ruqyah masih tetap dikumandangkan. Dengan merangkak, Gaguh kemudian menghampiri neneknya yang masih larut dalam kesedihan. Gaguh memasang kuda-kuda dan siap menyerang Ustadz Zunaidi. Bertobat kepada Allah, jauh lebih baik daripada kalian banyak bergaya. Ayo keluar, bertobat kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kamu seperti ibunya. Sudah berapa lama kamu menjaga dia? Sejak dia lahir. Kamu perempuan wujudnya? Iya. Kenapa Kamu harus sudah menjaga? diputuskan, ya, dengan asma Allah kalian diputuskan. Maka semakin kamu berusaha untuk menjaga anak ini, justru akan menyiksa diri kamu sendiri. Kasihani diri kamu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, kenapa ini padahal kan sudah diputus ikrarnya ya, namun jin itu tetap bersikuku menetap di tubuhnya Mas Gaguh itu kenapa? Ini dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya aja beberapa saat insya Allah. Setelah ini dia akan lepas. Karena sudah cukup lama, ya, dia merasa berat juga untuk meninggalkan. Ya, keluar dari jasad saudara. Siapa anaknya? Siapa anaknya Ibu? Anakku, jangan pisahkan saya. Kamu nggak harus berpisah, kamu cuma keluar dari jasadnya. Jangan pisahkan saya, dia anakku. Iya. Gaguh, Sama-sama Ibu ninggalin. berdoa dari hatinya, ya, biar Allah lepaskan seluruh jin dalam tubuhnya. Berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dengan hatinya. Ayo Gaguh. Biar dia dilawan, keluar Gaguh. seluruhnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kehadiran makhluk gaib selalu ia rasakan. Kemarin waktu dia kelas 2 SMA, dia sudah mulai ada sesuatu yang di luar dugaan. Pada malam harinya juga sering terjadi ada gangguan setan. Perasaan Gaguh kemudian menjadi peka dan mampu melihat perwujudan makhluk gaib. Gaguh juga sering mengalami sakit kepala. Di samping itu, ibadahnya juga menjadi malas untuk dilaksanakan. Seperti ada yang jin yang siluman apalah bentuknya yang bau. Dari situ saya bisa mengetahui siapa yang mengikuti saya itu. Dan kebetulan setelah kayak gitu mulai ada gangguan kesurupan, seperti kalau ada orang yang niatnya jelek apa itu pasti lebih dulu dikasih tahu lah. Di mimpinya dia dicambuk sama kakeknya. Kok tiba-tiba di mimpi itu juga kok ada bekas di badannya, di punggungnya itu bekas kayak goretan di punggungnya. Pernah ke dokter juga, kita ya kok ini sehat gitu, anak ini sehat, cuman sekedar penyakit biasa saja. Pemirsa Ruqyah, masih dalam keadaan tidak sadar, Baik terus menatap Gaguh dan meminta jin dalam tubuh Gaguh untuk pergi. Sudah kamu nak pergi aja, nak. Kamu juga ikut pergi. Pergi bersama-sama. Sini, dekat sama anaknya. Lalu Ustadz meminta jin dalam badan Baik untuk memegang kepala cucunya. Pegang kepalanya anak kamu tuh. Silakan pergi. Kita pergi, sama-sama pergi. Kita diusir anakku saya. Kamu bukan diusir, justru kamu selamatkan. Ya, cari tempat yang lebih mulia. Air mata Baik pun kembali tumpah. Wazzajirati jajara, wattaliyati zikra, inna
anna ilahakum lawahid. Bismillah, la haula wala quwwata. Bisa pergi. Dibantu Gaguh yang telah sadar, Ustadz Zunaidi berusaha mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh Baik. Gaguh kembali kesurupan. Makhluk gaib kembali menguasai raga Gaguh. Bisa keluar Pak Ustadz. Sabar, sabar. Ini siapa nih? Keluarganya. Terus mau apa? Keluar kamu sekarang, semuanya keluar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gaguh kembali menyerang Ustadz Zunaidi. Annahum yatafakkarun. Kali ini, jin yang menghinggapi tubuh Gaguh mengaku sebagai keturunan raja dari kerajaan Mataram. Jadi kamu keturunan raja. Siapa nama kamu? Jaga keris. Walaupun tak mudah berbicara, tapi ia mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Ustadz Zunaidi. Oh, kamu pengikutnya, pengikut raja. Ya udah. Raja yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, karena itu jaga dirimu agar tidak terkena azabnya Allah di akhirat nanti. Ya? Masa muslim nggak tahu kalau bekerja sama Jin ini pun mengaku muslim. Kamu dengerin nih, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi. Dengan sabar, Ustadz Zunaidi terus menasehatinya. Ya, bangsa manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin tidak menambah apa-apa kecuali dosa dan kesalahan. Ya, hari ini kamu sudah tahu, hari ini kebenaran sampai kepada kamu, maka wajib bagi kamu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti zuhud. Gimana? Paham dengan yang saya sampaikan? Jadikan hari ini hari pertobatan bagi kamu. Tandingan tangannya sama ini. Tandingan tangannya. Ayo, keluar bersama-sama. Alhamdulillah, setelah melewati proses terapi ruqyah yang panjang, mereka kembali pada kesadarannya. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menurunkan penyakit dan tentunya menurunkan pula obatnya. Namun Allah tidak menjadikan penyembuhannya dari sesuatu yang jelas-jelas telah diharamkan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan mereka yang sakit mendatangi dukun guna mendapatkan kesembuhan. Termasuk pula percaya dengan ramalan atau ucapan para dukun. Yang demikian itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari dan tergolong orang-orang kafir. Seperti dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa ruqyah, Siti Zuwariyah memetik buah dari perbuatannya. Selama 15 tahun belakangan ini, ia selalu didatangi sejumlah makhluk tak berwujud. Ini terjadi setelah dirinya kerap mendatangi dukun untuk berobat dan menyelesaikan semua persoalan yang menghampirinya. Ya, tanpa sadar Siti diperbudak bangsa jin.
ia pernah melahirkan anak kembar dari golongan jin. Bermula dari sakit yang beliau rasakan, ya, kemudian mencari pengobatan ke sana kemari, bahkan sempat mondok di rumah seorang dukun sampai 1 tahun. Di sana dia digembleng untuk melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat, yang justru membuat syaitan berkumpul dalam tubuhnya. Namun, akhirnya ia tersadar bahwa apa yang selama ini ditempuhnya adalah salah. Siti menyesal dan bertaubat memohon ampunan padanya. Pertobatan wanita 40 tahun ini sudah pasti ditentang bangsa jin yang menghuni tubuhnya. Adik-adik saya juga paranormal semua, dari kakek sampai ke adik-adik semua paranormal semua. Jadi saya tahunya cuma itu, terus kita ke paranormal, ke dukun-dukun gitu, dari dukun satu ke dukun lainnya. Siti hilang kendali, tingkahnya berubah-ubah, terkadang menyerupai harimau, namun terkadang bergaya maskulin seperti laki-laki, menatap garang. Laki-laki berwujud macan seperti harimau itu, terus yang kedua besar, gundul kayak gitu, pakai kalung besar gitu. Saat Ustadz membacakan ayat ruqyah, Siti meronta-ronta seraya menutup telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jin yang berada di dalam tubuh Siti semakin menunjukkan perlawanan. Namun Ustadz Zunaidi pantang mundur. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ukhruj ya Dajjal! La ukhruj ya Dajjal! La! Ukhruj ya Dajjal! Mana Dajjal? Keluar. Semuanya konsentrasi dengarkan ayat-ayat yang saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pokoknya rasa marah, ingin menyerang Ustadz Jul, ingin mencakar, dan ingin bahkan rasanya ingin menerkam habis-habis itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa inqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa inqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Nama Pak mau keluar? Kita mohon kepada Allah agar seluruh syaitan di dalam tubuhnya keluar dalam keadaan terikat. Wassafati saffa fazzajirati jajara fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahida rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa ifdhan min kulli syaitanin marid. Oke, coba kuasai dirinya. Ibu lihat ke saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, Siti akhirnya mulai sadar dan mengikuti perintah Ustadz Zunaidi untuk meminum air ruqyah. Semua penyakit yang ada dalam perut ibu, terlepaskan ikatan-ikatannya. Terus pelan-pelan aja. Kuasai dirinya, terus minum pelan-pelan. Semua energi sihir di perut akan hancur insya Allah. Penyakitnya akan hilang. Terus sisakan sedikit buat usap muka sini di ini. Usapin. Bismillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Usap-usapin mukanya. Oke, sekarang Ibu tangannya taruh di sini. Ibu hafal nggak Bismillahirrahmanirrahim la yazurru mas, hafal ya, baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yazurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Oke, tempelkan di ujung kaki, tarik ke atas terus pelan-pelan. Terus. Tarik terus. Terus tarik terus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan terus. Terus. Mual muntah adalah salah satu efek detoksifikasi ruqyah. Ringan barangnya. Pemirsa ruqyah, iblis tidak akan pernah merasa jemu berbuat kezoliman terhadap kehidupan manusia. Dengan piawai, mereka terus menebar gangguan, godaan, kekacauan demi menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Ilmu sihir menjadi senjata iblis dan bala tentaranya dalam memperdaya manusia. Dalam sekejap, ilmu sihir mampu membuat sasarannya kehilangan kontrol diri, menjadi pemarah, cemas berlebihan, ketakutan, malas beribadah, hingga hilang ingatan. Gangguan-gangguan inilah yang kerap dirasakan Haryani Rumini. Asyhadu anna ilaha illallah. Alhamdulillah, Allah memberikan pertolongan kepada Yani lewat terapi ruqyah yang dilakukan Ustadz Zunaidi. Terapi diawali dengan mengajak Yani mengucap ikrar pemutus. Ucapkan, aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari dukun yang memerintahkan aku. Cukuplah ikatanku. Hanya ikatan syahadat. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari bawah pusar, Yani langsung bereaksi. Keluarin. Dorong. Kamu bingung pintu keluarnya lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Bil alamin Rabbi Musa wa Harun. Suasana makin panas saat Ustadz Zunaidi mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yani berubah garang dan beringas. Jin zolim telah menguasai dirinya. Memang jinnya luar biasa, jadi saya sendiri merasa bahwa akunya perempuan, tapi aku diperlakukan seperti laki-laki gitu. Jadi memang jinnya seperti itu, berangasan kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi perilakunya seperti nggak ada aturan pokoknya sudah. Tapi Mbak yakin kan kalau setan itu lemah? Luar biasa sekali, saya meyakini itu dalam hati. Siap. Karena kalau Mbak sudah yakin, insya Allah setan itu sudah semakin. Ayo. Kita lepaskan. Yakin, Mbak. Jadi gangguan yang ada dalam tubuhnya adalah gangguan sihir dari dukun yang semula didatangi untuk menolong dia, tapi karena syaratnya dianggap tidak logis dan bertentangan dengan agama, maka ditolak dan malah dia disihir. Pertama harus dilakukan, jelas dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam syariat orang yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu kepadanya saja 40 hari sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak masih mendengar suara saya kan? Oke, yuk. Bareng sama saya baca ayat kursi, Mbak. Kuatkan keyakinannya, nanti setelah baca tiupkan di Ustadz tidak menyerah dan terus berupaya mengembalikan kesadaran Yani dengan membimbingnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Siap, Mbak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله للناس لعلهم يتفكرون. Kebetulan ada masalah dengan tetangga, yang kebetulan tetangga itu punya rasa tidak puas karena hasil bangunan dari rumah kami lebih bagus. Nah, hingga suatu hari itu ada kejadian, dia bersama istrinya itu nengokin dalam rumah saya melalui jendela, dan pada saat itu jendela mau saya tutup tirainya, jadi saya tahu kalau mereka mau berniat nggak baik gitu. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya ajibu وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالسلطان العظيم والمن القديم وذوالوجه الكريم فيها من أنفس الجن والأعين الإنس. Kesabaran Ustadz pun diuji lewat perilaku menjengkelkan jin zolim. Allahumma sfiha min anfusil jinni wal a'yunil. Allahumma dzul sultanil azim wal manal qadim wa dzul wajhil karim waliyul kalimati tammati wa da'watil mustajabat. Allahumma sfiha min anfusil jinni wal a'yunil. Oke, duduk. Dikuras terus, tarik ke arah mulut. Terus tarik kayak orang nguras dari perut, kayak tadi. Gitu, terus dikuras terus, naikin ke atas pelan-pelan. Ya, dikuras lagi pakai tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus.
Tiba-tiba saya berada di dalam gelembung tadi, anak saya yang kecil itu rewel dan tidak bisa didiamkan. Sudah saya mendengar suara dari situ. Bangun di adzan asar, saya terbangun dengar suara. Ustadz lalu meneteskan madu ke dalam mulut Yani. Telan, Mbak. Telan. Terus, biar melemah dia. Buka mulutnya, keluarin. Berdoa kepada Allah. Agar kalau mereka tidak keluar hari ini, Allah binasakan seluruhnya. Warga Kalikotes, Klaten ini kembali terpental. Dan terlihat begitu sukarnya melawan kekuatan makhluk tidak kasat mata. Pun biasanya akan memanfaatkan 3 unsur untuk menghantarkan sihir. Yang pertama, menggunakan tanah yang diinjak oleh korbannya. Yang kedua, menggunakan minuman atau makanan yang dimakan oleh korbannya. Yang ketiga, menggunakan udara dengan tiupan dan menghantar benda-benda melalui udara. Maka kita akan gunakan ketiga cara tersebut untuk mementalkan sihir yang mereka lakukan. Ya. Nggak ada perubahan apapun? Belum ada ya? Cuma pada saat dibilang tanah tadi, lagi-lagi, jin itu mampu membuat tubuh Mbak Yani terdorong cukup jauh. Jadi asbab, lepas semuanya. Selanjutnya Ustadz Zunaidi akan merukyah Yani dengan menggunakan media tanah. Ya, rukyah di atas tanah tanpa memakai alas kaki. Saat berjalan menuju lokasi rukyah berikutnya, tubuh Mbak Yani bergoyang-goyang sendiri dan seakan-akan kakinya enggan menginjak tanah. Ustadz lalu menuangkan air rukyah ke kedua kaki Yani. Kontan saja membuat Yani berteriak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas idhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas idhil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bantu Mbak, bantu tahan badannya Mbak sebentar. Oke, coba sekarang berdiri yang tegak. A'udzu bika. A'udzu bika. A'udzu A'udzu bikalimatillah bikalimatillah tammah tammah min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Tiup ini tangannya, usapin ke tubuhnya semuanya. Taruh plastiknya. Usapin dari kepala semuanya biar nggak masuk lagi yang lain. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan lagi kesadarannya. Allah juga telah membukakan pintu hatinya agar bertaubat, ikhlas, dan senantiasa dekat dengannya. Seperti dalam firman Allah, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Pemirsa Rukyah Trans 7 yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Doa dan pikiran manusia mampu mempengaruhi keadaan makhluk hidup, termasuk dengan masalah kesehatannya. Maka, jadikanlah rukyah yang menggunakan bacaan dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi solusi.
karena ruqyah dapat menyembuhkan penyakit fisik maupun non-fisik. Semoga tayangan ruqyah ini bisa bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.